السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan taufik dan hidayah, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berjalan di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengantarkan kita kepada jalan-jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena dengan ilmu dan amal salehlah seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Maka di antara perkara yang hendaknya difahami dan ditanamkan ke dalam jiwa-jiwa kita
adalah bahwasanya kualitas lapangnya hidup, kualitas kebahagiaan yang didapatkan seorang hamba itu sejalan dengan kualitas ilmu dan amal kebajikan yang dia usahakan. Semakin maksimal kualitas ilmu dan amal saleh yang dimiliki oleh seorang hamba, maka semakin maksimal kebahagiaan dan kelapangan hidup yang akan dia dapatkan. Sebaliknya, tatkala seorang hamba jauh dari ilmu, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, serta jauh dari amal-amal kebaikan, maka semakin jauh pula jiwanya dari kebahagiaan dan kelapangan. Maka ikhwani wa akhwati fillah azzakumullah, senantiasa kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqamah di atas agamanya, di atas petunjuknya, serta kita minta keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas amal-amal kebajikan. Perbanyak membaca doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati hambanya, kokohkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas amal-amal ketaatan kepadamu. Karena kita sangat membutuhkan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah di atas jalan hidayah, di atas petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman di mana perkara-perkara yang memalingkan dari jalan kebaikan begitu besar. Perkara-perkara yang memalingkan seorang hamba dari jalan keistiqamahan sangat luar biasa. Maka tidak ada yang mampu thabat di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, melainkan orang-orang yang dikuatkan hatinya untuk istiqamah di atas jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan di dalam hadis beliau bahwasanya di antara tanda, di antara alamat seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang difahamkan dalam urusan agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Maka duduknya seorang muslim di majlis-majlis ilmu, duduknya seorang muslimah di majlis-majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi pertanda kebaikan bagi kita semuanya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala
masih menghendaki kebaikan untuk jiwa-jiwa kita. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Di kesempatan yang mulia ini, di pagi yang ke-13 dari bulan Rajab di tahun 1445 Hijriah, kita melanjutkan kembali pembahasan rutin kita di dalam mengkaji kitab Ushulus Sunnah, pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang datang dari keterangan dalil Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berjalan di atasnya a'immah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, kemudian para tabi'in, serta para ulama kaum muslimin yang senantiasa berusaha berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Akidah yang dibangun di atas 3 pondasi, 3 referensi: Al-Quranul Karim, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma' para ulama kaum muslimin. Pada kesempatan yang mulia ini, kita masuk pembahasan poin yang ke-44. Di antara poin-poin aqidah Ahlus Sunnah yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, berkata penulis Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au abghadahu li hadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahham alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum saliman. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di antara pokok akidah Ahlus Sunnah adalah barang siapa yang mencela salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena satu kekeliruan yang dia lakukan, atau siapa yang menyebut kejelekan-kejelekan para sahabat, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang pelaku kebid'ahan, orang yang tercela di dalam agama, sehingga dia menyayangi para sahabat dan hatinya bersih dari kebencian serta celaan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ini poin ke-44 yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang kewajiban untuk mencintai para sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim jami'an, serta larangan mencela
larangan mencaci maki, larangan membenci para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Oleh karenanya para ulama, ya, mereka menjelaskan bahwasanya di antara cara mengidentifikasi, ya, suatu firqah, suatu kelompok itu menyimpang dari jalan ahlus sunnah adalah dengan cara melihat bagaimana mereka bersikap terhadap para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, kalau seandainya ada suatu kelompok yang gemar mencela para sahabat, ya, yang memusuhi para sahabat, maka bisa dipastikan mereka adalah firqah dhallah, ya, kelompok yang menyimpang dari jalan yang benar, kelompok yang menyimpang dari petunjuk Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelompok yang menyimpang dari aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam banyak ayat Al-Quran, di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang, ya, tazkiyah Allah dan Rasulnya kepada para sahabat, rekomendasi Allah dan Rasulnya kepada para sahabat, bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an mereka adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memilih para sahabat sebagai sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah Rabbul Alamin. Karena Allah lah yang memasukkan hidayah kepada mereka. Allah lah yang menjadikan mereka, ya, orang-orang beriman, generasi pertama dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mereka memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilah yang tidak mungkin bisa didapatkan, ya, oleh orang-orang yang datang setelah generasi para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dan begitu banyak nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan para sahabat serta larangan membenci, memusuhi, apalagi sampai mencela dan yang mengkafirkan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Saya akan bawakan, ya, beberapa dalil dari nas Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nukilkan beberapa nukilan dari para ulama kita yang menjelaskan poin yang ke-44 ini tentang kewajiban mencintai para sahabat dan larangan memusuhi mereka, serta larangan mencela dan mencaci para sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim jami'an. Jamaah yang Allah muliakan, di antara dalil yang menjelaskan keutamaan para sahabat, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-18. Surat Al-Fatah ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah
fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Yang dimaksudkan dengan bai'ah di sini adalah bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan. Allah mengatakan bahwasanya Allah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, yakni dalam peristiwa bai'atur ridwan. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Allah mengetahui kebaikan hati orang-orang beriman yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat. Allah tahu kebaikan hati mereka. Maka Allah jadikan hati-hati mereka sebagai bejana bagi keimanan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat, yakni peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriyah. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin yang sebelumnya mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersiap mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka demi menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya Al-Faslu fil Milal wan Nihal, kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah mengomentari ayat di atas, faman akhbarana Allahu annahu alima ma fi qulubihim wa radiya anhum wa anzala sakinata alaihim fala yahillu li ahadin at-tawaqqufu fi amrihim aw syakku fihim albattah. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, orang-orang yang Allah kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mengetahui isi hati mereka dan Allah meridhai mereka, serta Allah menurunkan ketenangan atas mereka, maka kita tidak boleh ragu akan keimanan mereka. Seseorang yang dikatakan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah mengetahui isi hati mereka, kualitas hati mereka, maka kita tidak boleh ragu akan keimanan mereka. Maka seorang mukmin tidak boleh meragukan keimanan para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang dikatakan beriman secara langsung oleh Rabbul Alamin. Allah mensifati mereka, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina, dan Allah telah ridha terhadap orang-orang beriman. Dan tidak ada orang beriman tatkala turun ayat tersebut kecuali para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Maka mereka adalah orang-orang beriman
ya, yang ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, ya, tidak boleh seorang mukmin ragu akan keimanan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, meskipun di sana ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasannya mayoritas para sahabat itu kufur setelah keimanan. Ya, namun klaim tersebut adalah klaim yang batil, yang dibantah, ya, terbantahkan oleh nas-nas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ini diantara dalil yang menunjukkan fadilah para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dalil yang kedua dari nas Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar, kesuksesan yang sesungguhnya. Ya, maka di ayat di atas, pada ayat tersebut, pada surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua laqab yang dimiliki oleh para sahabat. Laqab yang pertama adalah Al-Muhajirin, dan laqab yang kedua adalah orang-orang Ansar. Inilah, ya, dua kelompok besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang yang masuk Islam pertama kali dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar, yakni para sahabat, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu rekomendasi yang sangat besar dari Rabbul Alamin yang menjelaskan kebaikan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang mudah. Ya, sebagian ulama mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba wa innamas sya'nu an tuhabba. Yang paling penting bukanlah pengakuan, klaim seseorang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebatas pengakuan kita cinta kepada Allah, semua orang bisa mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebatas pengakuan kita ridha kepada Allah, setiap orang bisa mengklaim dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak setiap orang yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah otomatis dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang yang mengklaim dirinya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis Allah ridha kepada dirinya. Ya, namun para sahabat mereka ditazkiyah langsung, direkomendasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada muhajirin dan ansar sebagaimana mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya satu keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim jami'an. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, di antara dalil yang menjelaskan ya keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah sama antara orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan orang yang berperang sebelum penaklukan kota Makkah. Ya, jadi tidak sama antara orang yang menginfakkan hartanya dan berjihad sebelum penaklukan kota Makkah dengan orang yang berinfak dan berjihad setelah penaklukan kota Makkah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah penaklukan kota Makkah. Ini para sahabat yang terlebih dahulu masuk ke dalam Islam. Mereka ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka, dengan jiwa mereka sebelum penaklukan kota Makkah. Itu derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perjuangan mereka lebih besar, masyaqqah yang mereka dapatkan lebih besar, ya tantangan yang mereka dapatkan lebih besar daripada orang-orang yang ya berinfak dan berjihad setelah penaklukan kota Makkah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun berbeda-beda derajat mereka, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullan wa'adallahu al-husna. Ya. Namun masing-masing ya Allah menjanjikan balasan kebaikan bagi mereka. Ya. Baik orang mukmin yang beriman sebelum Fathu Makkah ataupun orang mukmin yang beriman setelah Fathu Makkah, yakni para sahabat yang beriman sebelum Fathu Makkah dan para sahabat yang beriman setelah Fathu Makkah,
semuanya dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengambil istinbat dari ayat di atas, Al-Hadid ayat yang ke-10. Beliau berdalil dengan ayat tersebut untuk menyatakan bahwasanya semua sahabat Nabi termasuk ahlul jannah. Semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Baik sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah ataupun sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Semuanya adalah bagian dari ahlul jannah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan wa'adallahul husna, dan masing-masing semua sahabat Nabi dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara keutamaan dan fadilah yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Adapun di antara dalil dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang menjelaskan keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, serta larangan mencela dan mencaci para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia pada masaku. Yakni dalam kondisi keimanan. Manusia yang terbaik dalam hal keimanan. Kata Nabi yang mulia, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia pada zamanku. Siapa mereka? Para sahabat, ridwanullahi alaihim jami'an. Thumma alladhina yalunahum, kemudian manusia yang datang setelah generasi sahabat, jadi para tabi'in, muridnya para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi ketiga yang datang setelah tabi'in, yaitu generasi atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Inilah tiga generasi yang ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik umat ini, sebagai manusia-manusia terbaik dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal, yang paling utama adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian derajat berikutnya adalah generasi tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Kemudian generasi yang ketiga atau derajat yang ketiga di antara umat Nabi yang paling utama adalah generasi tabi'ut tabi'in yang datang setelah generasi at-tabi'in. Maka ini tazkiyah secara langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang mulia mengabarkan bahwasannya orang-orang mukmin yang datang pada masa beliau adalah orang-orang terbaik secara mutlak
dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain, di antara dalil yang menunjukkan ya larangan mencela para sahabat adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah dari jalan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Kata Nabi yang mulia, siapa yang mencaci sahabat-sahabatku, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala, laknat para malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Ini ancaman, wa'id yang sangat keras, ya, ancaman yang sangat keras bagi orang yang mencela para sahabat. Di mana orang yang mencela sahabat Rasulullah diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat dan dilaknat oleh manusia. Ya. Dan di antara kaidah dalam masalah dosa, ya, tatkala suatu perbuatan pelakunya diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dosa tersebut masuk kategori dosa apa? Kecil apa sedang? Masuk kategori dosa besar. Ya. Kalau suatu perbuatan pelakunya diancam dengan laknat, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori dosa besar. Ini kaidah di antara kaidah ya para ulama dalam membedakan antara kabair dengan shaghair, antara jenis dosa-dosa besar dengan dosa-dosa kecil. Ya, di antara cara membedakannya, ya, tatkala suatu perbuatan pelakunya diancam dengan laknat, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut masuk ke dalam dosa besar. Ya, contoh yang lain dalam masalah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man awa muhdithan wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Ini ya perbuatan-perbuatan yang pelakunya diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang berkurban, ya, mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah, itu dilaknat oleh Allah. Ya, karena termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syirik termasuk dosa besar. Bahkan dosa besar yang paling besar. Ya. Karena setiap kesyirikan itu masuk dosa besar. Tapi tidak setiap dosa besar ya termasuk kesyirikan. Nah, ini kaidah. Setiap kesyirikan pasti dosa besar. Namun tidak setiap dosa besar
ya masuk kesyirikan, ya dikatakan syirik. Maka di antara bentuk dosa besar yang paling besar adalah mempersembahkan sesembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah, berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi yang mulia, wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat, ya, seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat seorang anak yang tega melaknat orang tuanya, mencaci maki orang tuanya, mencela orang tuanya, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik melaknat secara langsung atau menjadi sebab orang tuanya dilaknat oleh pihak lain. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya, "Ya Rasulullah, ya bagaimana seorang anak melaknat kedua orang tuanya?" Kata Nabi yang mulia, ya, seseorang dia mencela orang tua pihak lain, kemudian ya orang tersebut balik mencela ya kedua orang tuanya. Si A mencela orang tua si B, ya, kemudian si B balas mencela kedua orang tua si A. Maka ini masuk makna hadis tadi. Ya, baik secara langsung seorang anak mencela kedua orang tuanya, melaknat kedua orang tuanya, atau menjadi sebab orang tuanya dilaknat oleh pihak lain, maka termasuk dosa besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la'anallahu man awa muhditsan, dan Allah melaknat seseorang yang melindungi pelaku kriminal, pelaku kejahatan. Ya, tatkala hendak ditegakkan hukuman ya atas pelaku kejahatan tersebut, kemudian dilindungi. Ya, dilindungi agar tidak ditegakkan hukuman atas dirinya, maka orang yang membantu melindungi pelaku kejahatan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi, dan Allah melaknat seseorang yang merubah batas tanah, ya, merubah patok tanah milik orang lain, ya dia geser dengan tujuan agar bagiannya lebih luas, mengambil hak orang lain dengan tanpa hak, meskipun dia hanya menggeser sejengkal, ya, satu jengkal tanah dia geser, patok milik orang lain, ya, maka perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Nah, ini diantara contoh, ya, perbuatan-perbuatan yang pelakunya diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, maka ya perbuatan tersebut dikategorikan sebagai dosa besar. Ya, di antaranya adalah orang yang mencaci dan mencela para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antara dalil yang lain dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan mencela dan mencaci para sahabat adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu.
Kata Nabi yang mulia, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Sungguh, kalau seandainya ada salah seorang di antara kalian yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka infak yang kalian keluarkan tidak bisa mengalahkan infaknya para sahabat. Meskipun hanya ukuran 1 mud atau setengah mud. Ukuran 1 mud adalah ukuran 2 telapak tangan. Orang dewasa yang sedang. Ukuran 2 telapak tangan ini 1 mud. Setengahnya 1 telapak tangan. Bayangkan jemaah yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya infaknya seorang sahabat hanya dengan setengah mud, 1 telapak tangan, bisa mengalahkan infaknya selain sahabat yang berinfak emas sebesar gunung Uhud. Maka ini diantara fadilah yang tidak mungkin bisa didapatkan oleh orang-orang selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ikhwani wa akhwati fillah jazakumullah, apa yang menjadi sebab kenapa begitu besar nilai amal para sahabat? Apa yang menjadi sebab begitu berat nilai amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang setelah mereka. Meskipun ada orang yang secara kuantitas amalan lebih besar daripada amal sebagian sahabat. Mungkin sebagian orang di zaman sekarang infaknya lebih besar daripada infaknya para sahabat. Tapi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tetap lebih besar nilai infaknya para sahabat. Di antara illahnya kata para ulama, karena mereka adalah manusia-manusia pilihan yang Allah tahu kualitas iman mereka, yang Allah jadikan mereka sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena kualitas hati para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, kualitas keimanan yang ada di dalam hati-hati mereka. Ini yang membuat amalan para sahabat tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Kualitas iman mereka, kualitas hati mereka, kualitas cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani rahimahullahu ta'ala berkata, beliau mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Abu Bakar As-Siddiq tidaklah beliau mengalahkan kaum mukminin yang lain dengan banyaknya salat dan puasa yang beliau lakukan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang Nabi katakan kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat Islam, maka yang lebih berat adalah imannya Abu Bakar As-Siddiq. Yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan keutamaan yang sangat mulia, kata Imam Abu Bakar Al-Muzani, bukan karena banyaknya salat beliau atau banyaknya puasa beliau, tapi yang menjadi sebab keutamaan Abu Bakar adalah kualitas iman, kualitas cinta kepada Allah dan Rasulnya yang ada di dalam hati beliau. Ini yang membuat berat nilai kebaikan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan satu kaidah yang sangat
yang sangat besar yang hendaknya difahami oleh orang-orang beriman. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-a'malu la tatafadalu bisuwariha wa adadiha, wa innama tatafadalul a'malu bitafaduli ma fil qulub. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya amalan-amalan manusia itu tidak berlebih kurang nilainya, ya tidak bertingkat-tingkat nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata karena kuantitas dan bentuk fisik amalan tersebut. Bukan itu yang menjadi patokan utama berlebih kurangnya nilai amal seorang hamba. Akan tetapi yang menjadikan amalan-amalan manusia berlebih kurang di hadapan Allah adalah ya kondisi hati-hati mereka. Berlebih kurangnya kualitas ya iman, kualitas ilmu, kualitas mahabbah yang ada di dalam hati-hati manusia. Ya maka semakin maksimal kualitas iman seorang hamba, semakin maksimal ya rasa cinta seorang hamba kepada Allah, semakin berat nilai kebaikan yang dia lakukan. Sebaliknya semakin ya lemah iman seorang hamba, semakin lemah mahabbah, rasa cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya, maka semakin ringan nilai amal kebaikan yang dia lakukan. Meskipun di mata manusia besar, ya, tapi tatkala kondisi imannya lemah, kondisi hatinya lemah, ya, maka semakin ringan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini yang menyebabkan para sahabat ya tidak bisa kita ungguli ya dalam amal-amal kebaikan mereka, karena kita dibandingkan para sahabat maka sangat jauh kualitas imannya. Ya, kita dibandingkan sahabat-sahabat Rasulullah sangat jauh kualitas kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, istijabahnya, ya memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya itu beda antara para sahabat ya dengan kita. Maka tidak mungkin kita bisa mengalahkan ya nilai-nilai amal kebaikan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Namun jamaah yang Allah muliakan, ya orang-orang beriman masih memiliki harapan. Meskipun secara kualitas kita tidak mungkin bisa menandingi kualitas amalnya para sahabat, tapi Allah Rahim, Allah Maha Penyayang. Ya, masih ada satu jalan yang bisa kita tempuh ya agar kita bisa dikumpulkan dengan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, meskipun kalau kita lihat amal kita, ya maka rasanya sangat sulit. Ya, bahkan tidak mungkin kita bisa menyamai amalan para sahabat Rasulullah. Ya, namun ada pintu kebaikan yang kalau seandainya seorang hamba masuk ke dalam pintu tersebut, maka insya Allah dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama manusia-manusia pilihan. Ya, apa pintu kebaikan tersebut? Mencintai para sahabat. Nah, ini pintu kebaikan yang besar. Ya, agar kita mendapatkan kesempatan dikumpulkan bersama para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, bersama Ali dan yang lainnya, maka cintai mereka. Jangan ada kebencian di dalam hati kita kepada para sahabat. Apa dalilnya? Hadis Anas bin Malik
radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Di mana Anas bercerita, ya, kami, ya para sahabat, tidak pernah merasakan kegembiraan yang lebih besar setelah kegembiraan mendapatkan hidayah Islam, melebihi kegembiraan tatkala kami mendapatkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, bahwasanya seseorang di hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ini kabar yang sangat luar biasa, ya, yang menghadirkan kegembiraan di dalam hati-hati para sahabat, bahwasanya seseorang di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, wa ushhidullah anni uhibbullaha wa rasulah wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa arju an uhsyara ma'ahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas bin Malik, aku persaksikan Allah Subhanahu wa taala, aku mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Anas cinta kepada Allah, Anas cinta kepada Rasulullah, Anas cinta kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dan Anas berharap kalau seandainya di hari kiamat nanti Anas bin Malik dikumpulkan bersama mereka, meskipun secara amalan Anas tidak bisa menandingi amalan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini jalan, ya, yang sangat luar biasa yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang-orang beriman yang datang setelah masa sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, kita merasa tidak mungkin bisa mengalahkan amalan para sahabat, ya, namun tatkala seorang hamba memiliki kecintaan yang tulus kepada para sahabat, ya, dan di antara bukti ketulusan cinta seorang hamba kepada para sahabat adalah berusaha meneladani mereka di dalam beragama, berusaha mengikuti jalan mereka di dalam mengamalkan Islam, maka di sana ada harapan, ya, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama manusia-manusia pilihan Allah dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, meskipun amalan kita tidak mungkin bisa menyamai nilai amalan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ini di antara, ya, keutamaan mencintai orang-orang yang saleh, ya, mencintai manusia-manusia terbaik. Kita berharap dengan cinta tersebut Allah Subhanahu wa taala, ya, kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai. Adapun di antara nukilan, ya, dari para ulama tentang keagungan para sahabat, di antaranya adalah sebuah athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, dan athar ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang ingin mencari teladan, maka hendaknya dia meneladani sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ingin mencari teladan,
maka carilah teladan dari sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha halan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya para sahabat mereka adalah orang yang paling baik hatinya dari kalangan umat ini. Manusia-manusia yang paling baik hatinya, yang paling dalam keilmuannya, yang paling minim berbuat takalluf dalam agama, yang paling minim berbuat hal yang berlebih-lebihan dalam agama, yang paling lurus petunjuknya, dan yang paling bagus kondisinya. Nah, ini alasan kenapa kita mencontoh para sahabat. Orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam keilmuannya, yang paling sedikit berbuat takalluf, berlebih-lebihan dalam beragama, yang paling lurus petunjuknya, karena mereka dibimbing langsung oleh Allah dan Rasulnya. Dan sahabat adalah orang yang paling bagus kondisinya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Para sahabat Nabi adalah suatu kaum yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat nabinya. Yang memilih para sahabat menjadi sahabat Rasulullah adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamati dinihi, dan mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan agamanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Maka pelajari keutamaan para sahabat. Ikuti jejak-jejak para sahabat. Ikuti athar-athar mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi pernah berkata, kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiqun." Apabila engkau melihat ada seseorang yang menjatuhkan sahabat, yang mencela sahabat di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwasannya dia adalah orang yang zindiq, yakni orang yang hatinya memiliki penyakit kemunafikan. Tatkala engkau melihat, kata Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, tatkala engkau melihat ada seseorang yang lancang mencela seorang sahabat, menjatuhkan kehormatan seorang sahabat Nabi, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut adalah orang yang zindiq, yakni munafik, orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata, kata Imam Ahmad, "Idza ra'aita ar-rajula
yadhkuru ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisu'in fattahimhu 'alal Islam. Apabila engkau melihat ada seseorang yang menyebutkan keburukan sahabat, ya, berbicara tentang sahabat, ya, secara negatif, mencela sahabat, ya, menjatuhkan kehormatan sahabat, maka ya pertanyakan keislamannya. Fattahimhu 'alal Islam. Ya, pertanyakan keislamannya. Kenapa? Karena seorang muslim yang sejati, dia akan menjaga lisannya dari berbicara keburukan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, kita meridhai para sahabat, mencintai para sahabat, kita mendoakan rahmat dan kebaikan, ya, serta ridha kepada mereka, dan menjaga lisan-lisan kita dari berbicara tentang keburukan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim jami'an. Ini ya poin yang ke-44 dari poin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Taib, kita break sebentar. Setelah itu kita lanjutkan dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, insyaallah tabaraka wa ta'ala.